Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita lanjutkan kembali sesi penyuluhan kita, yaitu sekarang kita akan menampilkan perwakilan dari instalasi gawat darurat yang diwakili oleh NS Yusma Dekawati Escape dengan judul Proses Penanganan Pasien Masuk IGD. Kepada Ibu Yusma Dekawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa junjungan umat. Pada siang hari ini saya perwakilan perawat IGD ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang proses penanganan pasien masuk IGD. Sebelumnya kami doakan untuk Bapak dan Ibu yang lagi sakit, semoga cepat sehat, dan yang sehat semoga tetap sehat. Pada prinsipnya, pasien masuk IGD itu akan dilakukan penanganan dengan pemilahan. Jika pasiennya masuk lebih dari satu, kita akan memilih pasien sesuai dengan keadaan pasien. Kita menilai 3 hal di dalam penerimaan pasien baru. Yang pertama, pada saat masuk kita akan menilai apakah pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat, yaitu mengancam nyawa pasien jika tidak kita tangani segera. Kemudian apakah akan menyebabkan kecacatan. Kemudian pasien-pasien yang gawat darurat tetapi gawat maksudnya tapi tidak darurat, kemudian pasien gawat dan kemudian pasien darurat tetapi tidak gawat. Kemudian pasien tidak darurat dan tidak gawat. Jadi ada 3 kriteria pasien di IGD. Setelah kami lakukan pemilahan, kami akan meminta Bapak Ibu untuk mendaftar di pendaftaran IGD. Sebelum pasien datang ke IGD, kami harapkan membawa identitas lengkap, yaitu KTP, KK, BPJS kalau Bapak Ibu punya, atau kartu asuransi lainnya. Kemudian pada saat Bapak Ibu mendaftar, kami akan melakukan anamnesa terhadap pasien. Pada saat anamnesa, atau kami akan menanya tentang keadaan Bapak Ibu pada saat masuk IGD. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan tidak ada yang disembunyikan. Dalam hal ini, pertanyaan yang dijawab dengan jujur akan memudahkan dalam memberikan pengobatan dan akan memudahkan dalam menegakkan diagnosa yang akan kami tegakkan terhadap Bapak dan Ibu. Kemudian, setelah kami melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan terhadap vital sign Ibu dan Bapak, kami akan menindaklanjuti pengobatan dari Bapak dan Ibu. Akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang, bisa dengan laboratorium atau dengan radiologi atau ronsen. Pada saat pemeriksaan laboratorium, itu kita memerlukan waktu setengah jam sampai 2 jam. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu untuk bersabar menunggu selama setengah jam sampai 2 jam tersebut. Kemudian pada saat kita menunggu untuk hasil pemeriksaan keluar, kita akan melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut kepada Bapak Ibu
dan Bapak Ibu pun akan dilakukan observasi terhadap penyakit-penyakit yang Ibu rasakan dan keluhan-keluhan yang dirasakan. Jadi kami harapkan mungkin pada saat observasi tersebut Bapak Ibu kadang merasa jenuh atau merasa diabaikan karena merasa tidak ditangani. Padahal pada saat itu kami sambil menunggu hasil labor atau radiologi yang keluar. Jadi setelah hasil keluar, kami akan melihat hasil dari pemeriksaan yang ditemukan atau dilakukan terhadap Bapak Ibu tersebut, dan hasil tersebut akan kami konsulkan ke dokter DPJP atau dokter spesialis yang bertugas. Berarti bilang lanjutkan aja kan. Dan lanjutkan dari cerita tadi, cuman karena sedikit tadi ada gangguan. Oke, kita lanjutkan. Setelah hasil labor dan hasil ronsen keluar, kita akan melakukan konsultasi dengan dokter DPJP atau dokter spesialis yang piket dan bertanggung jawab pada saat itu. Kemudian dari hasil tersebut nanti akan ditegakkan diagnosa dan pengobatan, apakah Bapak Ibu akan kami lakukan perawatan lebih lanjut atau diizinkan untuk pulang. Kemudian bila dinyatakan Bapak Ibu pulang merasa aman, berarti kami akan memulangkan Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu dianggap memerlukan pengobatan dan perawatan lebih lanjut, maka kami akan meminta Bapak Ibu untuk kependaftaran lagi untuk mencetak jaminan untuk Bapak Ibu bisa dirawat di ruangan sesuai dengan tujuan ruangan rawatan. Kemudian setelah selesai seluruh tindakan pengobatan yang kami lakukan di ruangan rawat darurat, Bapak Ibu akan kami kirim ke ruangan sesuai dengan ruangan tujuan yang diantar oleh petugas rumah sakit atau petugas yang telah ditunjuk. Mungkin itu penyampaian dari kami. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk selamat menggunakan jasa ruangan IGD, kami harapkan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Ibu Yusma Dekawati yang telah memberikan penyampaian tentang proses cara masuk ke IGD. Kita ketahui dengan pasien-pasien kita yang masuk ke IGD dengan berbagai macam permasalahan dengan kasus gawat dan darurat, dengan adanya penjelasan dari Karu dari IGD tadi, maka pasien merasa apa yang disampaikan oleh Karu IGD tadi, maka pasien tahu bagaimana proses masuk IGD. Pasien selama ini mungkin tidak nyaman atau merasa lama pelayanan di rumah sakit. Ternyata setelah dijelaskan masuk IGD itu menunggu pemeriksaan, menunggu hasil dari labor. Demikian penyuluhan dari Karu IGD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.